Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama melakukan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan tholabul ilm. Untuk itu marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga. Bapak, ibu-ibu, salah satu poin daripada kesempatan ini adalah saya mengingatkan pada diri saya sendiri, juga kepada jamaah lainnya, marilah kita banyak-banyak bersyukur, karena apapun juga syukur kita itu tidak bisa membalas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena nikmat Allah itu unaccountable, tidak dapat dihitung. Salah satu bentuk syukur kita adalah ada satu aktivitas yang menurut Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim, bahwa aktivitas ini lebih baik daripada sholat sunnah di siang hari, bahwa aktivitas ini lebih baik daripada sholat rawatib yang kita lakukan. Dan Imam Nawawi mengatakan pula bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Pas banget dengan firman Allah yang menegaskan di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 17 dan 18, kanu qalil minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kemudian mereka ketika sebelum azan subuh selalu beristighfar. Wabil asharhum yastaghfirun, dan selalu mohon ampunan waktu pagi sebelum fajar. Salat apakah itu? Salat tahajud. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah calon penghuni surga yang hidup di antara manusia selama 63 tahun. Selama 20 tahun beliau mendapatkan wahyu, selama 23 tahun beliau berdakwah yang tujuannya adalah mengangkat manusia-manusia yang hampir tergelincir ke surga kepada surga. Maksud saya hampir tergelincir ke neraka. Dengan adanya Rasulullah SAW bisa dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ifatul iman azunami wa iyyakum. Dulu pernah disinggung bahwa ada dua main gate, gerbang utama untuk kita masukin surga adalah, satu adalah taubat, yang kedua adalah hijrah. Nah, ada banyak contoh-contoh berkaitan dengan surga ini.
surga itu mengingat surga adalah suatu kekuatan. Ternyata memikirkan surga tidak hanya kekuatan, tapi adalah kunci orang beriman, termasuk kita insya Allah diantaranya. Dan itu adalah motivasi hidup dengan bayang-bayang surga. Ada contoh-contoh yang berkaitan dengan itu. Yang pertama adalah Ibunda Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Fir'aun itu yang mengaku Tuhan, tapi punya istri yang salehah. Sampai Ibunda Aisyah ini berdoa kepada Allah. Ini diabadikan di surat Tahrim, surat 66 ayat 7. Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Rabbu, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Ternyata keinginan Ibunda Aisyah itu adalah kekuatan dalam mengarungi kehidupan di samping Fir'aun yang kafir. Yang kedua adalah contoh yang lain adalah Ibunda Khadijah. Beliau ini membackup habis-habisan Rasulullah SAW. Beliau adalah istri yang selalu siap mendukung suaminya tatkala mengalami keresahan melihat masyarakat yang kian bejat, bobrok. Ibunda Khadijah adalah mempunyai banyak keistimewaan dan dibanding dengan Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi yang lain. Ada 3 poin. Yang pertama apa? Yang paling utama adalah beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, beliau diajarin berwudu oleh Nabi Muhammad SAW yang bisa menghapus dosa. Beliau yang pertama kali sholat berjamaah dengan Nabi SAW, namun baru sholat sunnah, karena beliau meninggal dunia sebelum diwajibkan sholat 5 waktu. Beliau meninggal sebelum Isra dan Mi'raj. Di hadis Bukhari nomor 3432 maksudnya, dan Muslim 2430, beliau adalah wanita yang terbaik di dunia di masanya. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khairan nisaiha Maryam natu Imran wa khairan nisaiha Khadijah. Wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Disebutkan dalam kitab Syarh Sahih Muslim, maksud dari hadis itu adalah menurut Imam Nawawi adalah paling nampak antara Maryam dan Khadijah adalah wanita yang terbaik di masa atau di era atau di waktu itu. Jadi lain waktu antara Khadijah dan Maryam. Bapak-bapak, di hadis lain ada 4 wanita yang paling utama sebagai penduduk surga, yaitu dalam hadis Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, afdalu nisai ahlil jannah, wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga itu 4. Pertama Khadijah, kedua
Fatimah. Ketiga Asyah. Keempat Maryam. Maryam menabtu Imran. Maryam anaknya Imran. Nah, Iwan, kemarin telah disinggung bahwa surga, kalau kita mengingat surga, itu adalah kekuatan. Semakin lama memikirkan surga, semakin rendah nilai dunia. Jadi apapun yang kita lakukan dari pagi, dari bangun subuh, dari bangun tahajud sampai dengan nanti mau tidur lagi, seharusnya harus lebih lama memikirkan surga. Karena kenapa? Ketika kita banyak-banyak memikirkan surga, maka semakin rendahlah nilai dunia. Sebaliknya, semakin memikirkan dunia, semakin rendah pula nilai surga di mata manusia itu. Pilihan tergantung kita. Hidup ini kan memilih. Silahkan. Menurut saya harus banyak-banyak kita memikirkan surga. Artinya apa? Tindakan kita, mulut kita, tindakan kita, apapun aktivitas di hari-hari, di setiap jamnya itu adalah berkaitan dengan surga. Artinya apa? Kita kenal hak dan batil, ya kita ikuti yang hak terus. Nah, contoh lain bahwa surga itu adalah kekuatan. Adalah Nabi dalam suatu peperangan, beliau itu sering mentarbiah para sahabat, dan tarbiyahnya itu mengajari, dan tarbiyah itu tidak sulit, tidak berbelit-belit, sederhana dan simpel, persis seperti sifat beliau. Apa? Jawami' al-karim. Ini adalah bagian daripada keistimewaan Nabi, dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi lain sebelum beliau. Waktu ada menjelang peperangan, Nabi hanya berpesan atau berkata, dengan apa? Dengan menghidupkan hatinya agar ingat surga. Dan ini mestinya bisa kita lakukan, kita aplikasikan dalam sebagai motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau berkata, "Wasari'u li jannatin ardus samawati wal ard." Bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu saja, pendek, ringkas, tapi pas, langsung memompa semangat para pejuang pada kali itu. Dan ada satu sahabat yang mendengar itu dan langsung, namanya siapa? Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu. Ini ada di hadis riwayat Muslim nomor 1901. Ketika Rasulullah berkata demikian, si Umair ini berkata, "Wahai Rasulullah, lebar atau luas surga itu seluas langit dan bumi?" Rasul menjawab, "Benar." Si Umar ngomong, bah. Rasulullah bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu mengatakan bah?" Kalau dalam bahasa Jawa itu cek saja. Ini kira-kira subhanallah, kalau dalam hati cek kira-kira itu bah. Nah, Umar menjawab, "Demi Allah, tidaklah wahai Rasulullah, aku hanya melakukan yang beliau menjawab,
bahwa demi Allah, tidak ya Rasulullah, aku hanya berharap mudah-mudahan aku termasuk penghuninya. Langsung Rasulullah bersabda, sungguh engkau termasuk penghuni surga. Nah, Bapak-bapak, jamaah ini saking senangnya untuk bisa masuk surga. Logikanya kan surga itu pada tahapan keberapa setelah di padang mahsyar dan selanjutnya. Surga di sini maksudnya apa? Seperti yang saat ini yang terjadi. Orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita saat ini hanya berada di dua tempat. Kalau tidak di Raudhatul Jannah, taman di antara taman surga, ya hufrating niron, liangnya neraka. Nah, harapannya seperti itu. Sahabat ini si Umar ini, ia mengambil beberapa biji kurma dan dari tempat makannya lalu memakannya. Tapi kemudian sebelum makannya, sekiranya aku masih hidup sehingga menghabiskan kurma ini, sungguh ini merupakan kehidupan yang sangat panjang. Artinya apa? Dia buang sisanya itu dan akhirnya beliau ikut berperang di dalam perang Badar itu, dalam perang Badar, dan akhirnya terbunuh. Itulah surga. Sedemikian melucut keistiqomahan seorang namanya Umar bin Al-Hammam dalam ketaatannya kepada Allah. Kesimpulannya apa? Jamaah, saat ini hidup kita pada zaman yang semuanya kebanyakan serba materialisme, serba materialistis, dan itu dibangun dan dibuat sebagai pernak-perniknya yang menarik, supaya menarik. Saya pribadi khawatir, mungkin juga jamaah, mungkin di keluarga kita ada anak istri kita termasuk bahwa bayang-bayang indahnya surga itu luntur dan hilang, tergantikan dengan indahnya dunia. Termasuk bisa menghilangkan seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita harus ekstra hati-hati, karena era sekarang ini bisa jadi surga itu luntur dan hilang, tergantikan dengan indahnya dunia. Misalnya ada TV, ada main gadget ataupun yang lain. Padahal Allah sudah peringatkan di surat Al-Hadid ayat 20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dan secara tidak sadar kita ini kadang-kadang tulul amal. Apa itu? Panjang angan-angan untuk hidup lebih lama. Dan itulah pangkal dari kemaksiatan yang dilakukan manusia. Poinnya adalah dalam kesempatan ini kita mesti memahami, mengingat surga itu adalah kekuatan, mengingat dunia itu adalah kelelahan. Untuk itu mari kita tingkatkan iman dan takwa kita sampai dengan malaikat maut menghampiri kita dan kita bisa mengaplikasikan salah satu sabda Rasulullah SAW, yaitu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqu rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah termasuk kamu orang-orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.